Ini mau tanya soal kitab dari orang makrifat itu sebenarnya apa? Oh iya. Kitabnya orang makrifat ya. Kalau yang saya pahami dari pelajaran Kubarada, terus pelajarannya Syekh Abdul Qadir Jilani, terus pelajarannya Kasunyatan, ya, Kapitayan, itu orang makrifat itu kan ketemunya di alam suwung, Mas. Ya, ketemunya di alam suwung. Kalau mereka paham tentang alam suwung, baca buku sufi, entah bukunya orang Buddha, Islam, Hindu, mereka paham, Mas. Ya, karena orang-orang makrifat itu kitabnya bukan buku lagi, kitab itu cahaya. Cahaya. Ya. Dulu sebelum agama Buddha, Hindu, Islam masuk, Kristen masuk, itu ada Kapitayan. Itu ketemunya manungganya di alam suwung itu yang jadi kitab. Ya, yang jadi kitab di alam suwungnya itu ada apa di sana itu. Ya. Sama dari dulu sebelum Hindu Buddha masuk Jawa itu ada Kapitayan, ada Kasunyatan. Itu kitabnya juga itu, Mas. Kitabnya adalah cahaya, dua cahaya di sana, Mas. Ada cahaya sama cahaya di atas cahaya. Itu yang jadi cahaya Nurullah sama cahaya Nur Muhammad. Itu yang dimaksud cahaya di atas cahaya itu. Itu kalau Hindu Buddha namanya nggak paham ya. Kalau di Islam Nurullah sama Nur Muhammad. Itu yang jadi kitab, Mas, orang-orang makrifat. Kalau sudah paham itu, buka buku kejawen, buka buku Hindu, Buddha, Islam tentang makrifat, ya paham, Mas. Sama saja. Terus apa ya, gurunya, Mas, sekarang ya, gurunya orang makrifat itu siapa gitu ya? Iya. Gurunya orang makrifat itu guru sejatinya ya Allah itu, Mas. Guru sejatinya guru, ya, sejatinya guru itu ya Allah itu sendiri, ya, sejatinya guru. Tapi orang-orang makrifat itu yang diajari diajari sama Nabi Khidir sama Kanjeng Nabi Muhammad itu gurunya ya tadi, gurunya adalah cahaya yang di alam suwung, gurunya cahaya itu. Tapi kalau di alam, di samping kedua cahaya itu kitab di guru gitu ya. Terus ada malaikat Jibril di sana, di alam suwung. Itu malaikat Jibril mengantarkan untuk makrifat saja. Ya, bukan cuma nabi-nabi, kita juga yang mengantarkan malaikat Jibril. Kalau hakikat yang mengantarkan malaikat Mikail. Kalau hakikat Beda ya? Beda. Kalau sudah bermakrifat baru berhakikat, itu Mikail. Kalau makrifat itu malaikat Jibril. Ya. Terus yang di gurunya di alam malakut itu ya, gurunya malakut ada dua malaikat. Yang gurunya di alam Jabarut ada dua cahaya. Gurunya di alam Nasut, gurunya makrifat itu malah ikan dan samudra. Ikan sama samudra. Ikan sama samudra. Gurunya hakikat tumbuhan sama alam, tumbuhan sama cahaya jagat. Itu penjelasannya gimana ya, Pak Nur? Ikan sama samudra itu, Pak Nur, ya? Itu yang makrifat, Mas. Ikan sama samudra itu. Kalau nanti sudah hakikat tumbuhan, Mas. Tumbuhan.
tumbuhan. Hakikat itu. Hakikat itu tumbuhan itu tampak di jagat tapi tidak senang jagat, Mas. Kok bisa? Kalau orang hakikat itu ya tampak di jagat tapi mereka nggak senang jagat ya. Mereka senangnya kan cuma bingung ya. Kok redek. Orang hakikat paham Mas itu, Mas. Orang tumbuhan itu. Contoh tumbuhan di sebelah rumah itu ya. Iya. Itu kalau ada mobil mewah, ada rumah bagus, dia gak seneng, Mas. Senangnya sama cahaya. Senangnya sama cahaya. Mereka diliputi cahaya itu senang. Kalau nanti nggak dapat cahaya, mereka cari. Mereka punya akal tapi nggak sempurna. Nah, mereka punya akal tapi nggak kamilah kayak manusia. Itu tumbuhan. Hewan juga punya akal, Mas, tapi juga nggak kamilah. Jin malaikat juga punya akal, tapi nggak kamilah. Kamilah itu sempurna ya, Mas? Sempurna itu yang bisa masuk ke alam ilahiyah, yang bisa senang sama Allah, cinta mencintai. Cuma manusia. Itu. Pak Nur, ada nggak jalan tol atau jalan paling praktis barangkali yang bisa membuat kita tidak? Marifat. Iya enggak pada guru sejati lah. Guru sejati. Oh iya. Jadi pintas. Itu gari guyon deh. Bingung lah. Biar nanti ketemu Allah gimana gitu ya. Jalan tol sebenarnya sudah diajari Nabi Khidir, Mas. Ya. Sudah diajari Nabi Khidir antara ikan dan samudra. Ya sudah itu ya. Kalau belum bisa ke sini, kita latih. Nanti harus, tapi sarananya yang nggak ada saja, ya, belum ada. Makanya sebenarnya harus ada pondok marifat untuk semua agama. Itu indah, Mas. Pondok marifat untuk semua agama. Sangat penting itu, Pak Nur. Sangat penting. Itu untuk mewujudkan kitab aneka bineka bener ini. Bineka tapi jadi satu. Udah nggak ada pengkaran nanti, Mas. Nah, kalau ada pondok marifat, seharusnya Jawa ini yang harus kuat, Mas. Jawa harus kuat. Jawa itu kalahnya kan Indonesia kalahnya kan di alam nasut. Orang luar hebat di alam makhluk, alam dunia ini. Tapi mereka tidak hebat di alam batin. Nah itu. Seharusnya kita yang hebat di alam batin. Mereka walaupun hebat, mereka batinnya gelisah, Mas. Betul. Nah, itu. Ya, saya kira itu. Apalagi Cak, jangan ketawa terus. Jawa itu harus jadi patokan untuk ilmu batin yang hebat biar nanti mereka gelisah datang ke Jawa. Nah itu, Mas. Itu ada pondok marifat untuk semua agama. Harapannya Pak Nur terhadap pemerintah kira-kira apa terkait dengan konsep pondok marifat lintas agama gitu, Pak Nur? Iya. Gimana, Pak? Itu yang sudah diajarkan sama Empu Barada di Kediri gitu. Kediri seharusnya pertama harus kuat ya, kembali ke diri. Itu diajarkan di Gua Klothok itu, tapi sampai sekarang gak banyak orang tahu itu. Nah, itu Kediri ada dua, Kediri kota sama Kediri kabupaten. Itu kayak baik alam dohir sama batin gitu aja. Dua ini harus hebat seharusnya. Terus tiap provinsi harus ada satu-satu seharusnya. Setelah itu udah Jawa kuat, saya kira Indonesia kuat, Mas. Kalau Jawa binekanya jadi satu benar, ya bineka jadi tunggal benar, nanti luar Jawa sudah ikut, Mas. Harus kuat batinnya. Ini Empu Barada itu punya pondok banyak, Mas, ya di Gunung Klothok sama Gunung Penanggungan. Yaitu itu pondok sebenarnya.
sebelum Majapahit kuat, mentalnya harus kuat gitu toh. Ini dasarnya Majapahit kuat toh. Sebelum Majapahit ada, Kediri sudah bikin pondok menguatkan mental gitu. Kalau mentalnya sudah kuat, baru bikin Majapahit hebat, tapi terus masuk agama macam-macam, akhirnya buyar lagi gitu toh. Ini seharusnya kembali ya. 10 abad mas ya, tiap 5 abad pasti ada generasi toh. Itu abad 11 zamannya Abu Barada. Terus abad ke-16, 15, 16 Sunan itu masuk. Ini abad 21 ini seharusnya harus kuat. Tiap 5 abad ini harus muncul kuat. Cuman yang jadi problem itu sebenarnya kan ketika kita datang ke sesepuh Jawa, orang-orang Kejawen itu yang melekat di dalam persepsi masyarakat umum itu kan selalu identik dengan dukun. Orang pakai belangkon, wis dukun. Orang nyalakan dupa, dukun, gambar laki, dukun, nah kan itu sudah saking lamanya terjajah pikirannya atau gimana ya Mas? Lah itu tradisinya yang di alam nasut beda-beda mas. Nah, itu kalau dibahas di alam nasut nanti munculnya perselisihan pertengkaran. Yang kita singgung di alam yang ketemu, semuanya ketemu di alam Jabarut. Alam lahut semuanya sama, nggak ada beda. Nah itu yang kita singgung di sana. Terserah nanti di alam nasut bagaimana. Tapi alam lahut sama Jabarut sama lahut harus pasti satu itu. Iya itu. Oke, Pak Nur. Luar biasa penjelasan dari beliau. Sekali lagi yang dikupas oleh beliau tidak berkutat pada alam nasut pure, karena itu justru sudah terbukti menimbulkan banyak perpecahan, dikotomi antar golongan, kepercayaan, agama dan lain sebagainya, yang kemudian tidak menjadikan kita menjadi benar-benar Bhinneka Tunggal Ika. Padahal konsep itu sudah ditelurkan oleh founding fathers kita dengan dasar tauhid yang sangat luar biasa, dibimbing oleh Tuhan. Oke, teman-teman, terima kasih banyak atas waktunya sudah nonton video ini, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf, saya Budi Rahayu.